Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mereview keris pusaka yang memiliki sandangan ladrang Solo ya, dari kayu galih asem. Keris pusaka yang berada dalam rangka tadi, pemirsa bisa melihat ini di awal video. Saya tunjukkan space atau bagian-bagian dari keris pusaka ini, mulai dari bagian sorsoran ya, gonjo, kemudian rancang bangun bagian sorsoran, bagian tengah bilah, dan bagian pucuk bilah. Keris pusaka ini keris yang khas Madura Sepuh ya. Lebih tepatnya Sumeneb Sepuh, dengan ricikan gandek lugas ya, kemudian gonjo sabit rontal, pijitan dalam ya belumbungannya, sehingga ketebalan wilah pada bagian pijitan ini pemirsa bisa melihat ini. Tebalnya hanya mungkin sekitar 1 mm. Jadi tebal pijitannya sangat tegas ya. Kemudian yang perlu juga dicermati di sini adalah jenis dan bahan pamor. Kalau pemirsa amati pada sisi yang pertama ini, pamornya akordiat, degradasi warna pamornya kelihatan jelas. Secara umum dikatakan ini adalah pamor Wengkon Isen. Hanya saja jenis pamor yang tampak seperti ini pada sisi yang sama ternyata kanan kirinya tidak sama pamornya. Bisa kita katakan ini adalah pamor Selewah. Kemudian pamor pada ganja dominan pamor garis atau ilining wari. Akordiat juga bagian bawahnya. Sedangkan pamor di dalam Wengkon beragam pamor, mulai dari pamor Jum Isi Bunyo, Pulo Tirto, Tirto Tumites ya. Kemudian ada pamor Tiban angka 8, ada pamor seperti kupu-kupu terbang. Semuanya adalah pamor-pamor yang memiliki harapan dan doa dari Sang Pu, adalah pamor kerejekian dan kehokian ya, angka 8. Pada sisi yang kedua pemirsa nanti juga bisa lihat, ternyata juga pamornya beda ya. Wengkon Isen juga, cuman pada sisi yang sama juga pamornya berbeda. Nah ini saya ulang lagi dari ujung ke tengah dan seterusnya. Nampak jelas gradasi dari pamornya, ketebalannya beda-beda, warna pamornya juga beda-beda. Dan kalau dilihat langsung dengan bantuan cahaya matahari seperti ini pada saat video saya buat, akan kelihatan jelas material pamor besi ajinya, bahwa keris pusaka ini ditempa dengan sangat presisi dan teliti. Merupakan salah satu karya cipta dari keris-keris yang digarap khusus. Memang pamornya sepintas ya, seolah-olah acak, tidak beraturan. Demikian juga dapurnya mirip dengan brojol. Kalau sepintas bisa kita katakan brojol. Namun kalau diamati betul, pada bagian tengahnya terdapat geger sapi ya, yang luwes. Ada beberapa mengatakan akhirnya sikir penjalin. Bagian sorsorannya juga bagian tengahnya pemirsa bisa lihat. Juga ketebalan bilahnya di situ yang sejajar dengan pijitan. Kelihatan bagian tengahnya lebih tebal. Sehingga orang Madura mengatakan, kadang-kadang kalau seperti ini dikatakan bilah melok pau.
Maka kalau kita melihat pada buku-buku literasi kuno, dapur yang seperti ini dikatakan dapur jaka kelola atau jaka lola. Jenis dapur di era kerajaan diciptakan khusus atas perintah raja untuk diwariskan kepada putra pangeran atau putra dalam keraton. Sehingga keris ini biasanya beredar hanya di dalam lingkaran keraton masing-masing kerajaan. Di Sumenep pun juga demikian, diwariskan ke putranya, putra ke putranya lagi, dan seterusnya. Namun di era setelah tidak ada lagi kerajaan di Sumenep, ya, keris ini akhirnya beredar keluar. Makanya sandangannya seperti saya tunjukkan tadi adalah sandangan Ladrang Solo, karena keris ini sempat dimiliki oleh orang yang sangat suka dengan Ladrang Solo. Namun alhamdulillah kembali lagi ke Sumenep, ya. Akhirnya saya rawat, saya warangi ulang, dan saya masih juga berpikir sandangannya akan saya kembalikan lagi ke sandangan Ladrang atau Daunan Sumenep. Monggo pemirsa amati dari awal sampai akhir video ini, jangan di skip. Pemirsa bisa melihat, ya, mulai dari rancang bangun, material pusaka ini. Pemirsa akan bisa melihat bahwa pusaka ini memang digarap secara khusus oleh empu-empu keraton, ya, yang dibuat tentunya atas pesanan khusus di era kerajaan di Sumenep. Famili Sumenep, kadang-kadang orang Sumenep pakai keris Sumenep, kalau ada keris seperti ini disebut keris Panpeen. Itu mengarah kepada Panpeen sepuh, yaitu Panembahan Somolo atau Somala, yang nama kecilnya Raden Asiruddin. Material besinya khusus, ya, lumer, padat, dan pemirsa bisa melihat kalau dijemur langsung ke matahari bagaimana komposisi material antara besi baja pada pusaka ini. Ya, warna bajanya keabu-abuan pada bagian lis-lisan. Kemudian pamor kalembeng atau wengkonnya halus. Gradasi warnanya kelihatan jelas. Jadi pamor kalembeng atau wengkon, ya, yang ketebalannya seperti benang, ya, itu melingkupi seluruh bagian wilayah ini, sehingga pamor-pamor lain berada di dalam. Panjang wilayah ini 34,5 cm.